Anda kembali menyaksikan iNews Malam bersama saya Fazilah Khairunisa. Pemirsa, bentrok warga dengan polisi terjadi di Kabupaten Dogiai, Papua Tengah. Akibat bentrok, puluhan rumah dibakar dan satu warga meninggal dunia serta 3 polisi terluka. Bentrok aparat polisi dengan warga kembali terjadi di Kabupaten Dogiai, Papua Tengah. Kejadian berawal saat sejumlah personil Satgas Damai Kartens mengantarkannya yang sakit ke rumah sakit. Namun di tengah jalan, di Kampung Ida Kebo, personil Satgas Damai Kartens dihadang oleh orang tak dikenal. Kemudian mereka diserang menggunakan senjata tajam. Hal ini mengakibatkan kaca mobil pecah dan 2 personil terluka. Selain itu, para pelaku juga berupaya merampas senjata yang dibawa aparat sehingga personil Satgas Damai Kartens mengeluarkan tembakan peringatan untuk membubarkan para pelaku. Akibat peristiwa itu, 1 orang pelaku meninggal dunia. Pasca kejadian, keluarga dan kerabat korban menyerang aparat kepolisian serta membakar puluhan rumah warga di Kabupaten Dogiai pada Kamis malam. Akibatnya 1 orang warga meninggal dunia akibat luka tembak dan 3 orang polisi terluka. Mudah-mudahan apa yang dilaporkan anggota kepada saya itu sebagaimana yang didapat dari 2 pejabat utama yang saya utus ke Dogiai. Sehingga kita bisa mengambil langkah-langkah apabila ada kesalahan prosedur yang dilakukan oleh anggota Polri, tentunya langsung akan ditangani oleh Kabid Propam untuk biar membuat jelas persoalannya. Sementara kini sejumlah personil BRIMOB dan TNI disiagakan untuk mengantisipasi serangan susulan dari warga. Tim Liputan iNews melaporkan. Mantan Wakil Bupati Indramayu, Luki Hakim, hari ini diperiksa sebagai saksi kasus penistaan agama yang diduga dilakukan pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun. Barreskrim Polri mengirimkan surat pemanggilan kepada mantan Wakil Bupati Indramayu, Luki Hakim, untuk diperiksa sebagai saksi hari ini. Sebelumnya, Luki Hakim pernah membahas mengenai Pondok Pesantren Al-Zaitun di sebuah podcast di media sosial. Luki Hakim mengaku melihat berbagai kemewahan di pesantren tersebut dan diundang ke acara ulang tahun Panji Gumilang di Al-Zaitun. Namun Luki mengaku heran saat diajarkan mengucapkan salam dalam bahasa yang ia tak pahami. Luki Hakim memenuhi panggilan Barreskrim Polri dan diperiksa sekitar lebih dari 10 jam. Pertanyaan tadi itu ada lebih dari 10 dan saya juga menyampaikan bukti baru. Apa ini menjadi bukti atau bukan ya? Jadi saya ditanya awal perkenalannya, maka saya jawab bahwa awal perkenalannya adalah ketika saat pertama berjumpa. Tapi kenapa bisa berjumpa? Karena saya mengajukan surat pada saat itu untuk bersilaturahmi ke Pondok Pesantren Al-Zaitun. Sementara Kejaksaan Agung telah menerima surat perintah penyidikan kasus dugaan penistaan agama Panji Gumilang. Polri akan menetapkan tersangka kasus tersebut dalam waktu dekat. Kejaksaan Agung telah menerima surat perintah dimulainya penyidikan atau SPDP kasus dugaan penistaan agama yang melibatkan pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun, Panji Gumilang. Menurut Kapus Penkum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana, SPDP tersebut diterima pada Kamis kemarin. Untuk SPDP atas nama ARPG alias SPG alias PG dan alias AT kami terima pada hari Kamis kemarin ya, dengan melanggar pasal 156A KUHP ya, dan atau pasal 114 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 dan Undang-Undang ITE. Ya. Jadi ada 3 pelanggaran yang undang-undang yang dipakai. Namun demikian, Barreskrim Polri belum menetapkan tersangka dalam kasus dugaan penistaan agama dengan terlapor Panji Gumilang. Polri masih menunggu hasil penyidikan Puslap 4 Polri. Yang video itu ada 4. Ya, kita tunggu dari video tersebut. Kita menunggu sesegera mungkin ya. Mudah-mudahan bisa cepat. Pondok Pesantren Al-Zaitun menjadi sorotan karena pernyataan kontroversial Panji Gumilang. Barreskrim Polri telah memanggil sejumlah saksi, termasuk saksi ahli agama Islam, ahli sosiologi, ahli bahasa, ahli ITE, dan ahli pidana.
Pemirsa, sosok berinisial S disebut sebagai perantara pengembalian uang 27 miliar rupiah kepada terdakwa Irwan Hermawan melalui Magdir Ismail. Penyidik Jampitsus pun menggeledah kantor Magdir Ismail untuk menyelidiki asal uang tersebut. Kejaksaan Agung belum dapat memastikan status uang 27 miliar rupiah dalam pecahan dolar Amerika Serikat yang diserahkan pihak terdakwa Irwan Hermawan. Menurut Direktur Penyidikan Jampitsus Kuntadi, masih mendalami uang yang diserahkan Magdir Ismail Kamis 13 Juli 2023. Kemarin sampai saat ini kami belum bisa memandang uang tersebut sebagai pengembalian. Ya, kami baru mendudukkan uang itu sebagai uang yang diserahkan. Statusnya apa? Apakah untuk pengembalian kerugian negara atau kalau ada kaitannya dengan kejahatannya atau uang hasil kejahatan, itu barang sitaan, tidak diperhitungkan sebagai pengembalian. Dari hasil pemeriksaan terhadap Magdir Ismail kemarin, Kuntadi mengungkap nama berinisial S yang menyerahkan uang cash ke Kejagung. S disebut sebagai perantara pengembalian uang kepada terdakwa Irwan melalui Magdir. Namun demikian, Kejagung belum mengetahui asal uang tersebut. Terkait dengan uang tersebut, maka yang bersangkutan kami periksa. Dan hasilnya antara lain bahwa keduanya tidak tahu siapa yang menyerahkan. Inisialnya S, tapi latar belakangnya dan asal dari mana maksud tujuannya sampai hari ini kami tidak tahu. Untuk menyelidiki asal uang 27 miliar ini, Kejaksaan Agung telah menggeledah kantor Magdir Ismail. Dalam kasus korupsi pengadaan BTS 4G Kominfo, negara merugi hingga 8 triliun rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Pasca banyaknya laporan mengenai praktik kecurangan dalam proses PPDB, Bima Arya, Wali Kota Bogor, menyidak sejumlah sekolah dan membentuk tim khusus. PPDB jalur zonasi yang bertujuan untuk menghilangkan ketimpangan kualitas pendidikan kini malah menimbulkan beragam persoalan di masyarakat. Salah satu orang tua siswa yang tidak diterima dalam penerimaan peserta didik baru atau PPDB online di SMA Negeri 2 Kota Bekasi, Jawa Barat mengamuk. Orang tua siswa ini kesal lantaran jarak rumah dengan sekolah hanya berjarak ratusan meter. Namun anak mereka tidak diterima di sekolah itu. Sedangkan siswa yang rumahnya jauh dari sekolah diterima di sekolah itu. Hal ini membuat orang tua siswa menduga adanya permainan dari pihak sekolah mengenai titik koordinat pendaftaran. Sementara itu, belasan massa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat untuk Pendidikan melakukan aksi demo di depan gerbang SMA Negeri 2 Kota Bekasi. Dia bisa mengatur titik koordinat itu. Caranya bagaimana? Itu kita tidak tahu karena dia berstatement langsung, dia bisa mengatur titik koordinat itu. Dan calon peserta didik itu dianggap lolos? Iya. Hari ini udah lolos namanya? Sudah, dia langsung bisa daftar ulang. Menyusul banyaknya laporan warga terkait praktik kecurangan dalam proses PPDB jalur zonasi di Kota Bogor, Jawa Barat, Wali Kota Bogor Bima Arya menyidik sejumlah sekolah secara acak. Ditemukan fakta di lapangan terdapat manipulasi data yang diduga dilakukan oknum calo. Temuan terdeteksi dengan modus memanipulasi data kependudukan dari kartu keluarga. Ia juga memastikan akan membentuk tim khusus melibatkan instansi terkait guna membongkar praktik kecurangan serta memastikan PPDB berjalan sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Tim ini bertugas untuk menelusuri, melakukan verifikasi faktual di lapangan untuk pendaftar SMP. Karena saya lihat tidak dilakukan verifikasi faktual di lapangan. Jadi tim ini akan bekerja keras 1-2 hari ke depan. Yang kedua, tim ini juga bertugas untuk melakukan penelusuran di lapangan terkait pendaftar yang ke SMA. Tapi karena SMA bukan merupakan ranah pemerintah kota, maka tim ini akan memberikan rekomendasi saja. Sementara itu di Depok, Jawa Barat, Dinas Pendidikan Kota Depok juga telah membuka pendaftaran PPDB jenjang sekolah menengah pertama tahun ajaran 2023-2024. Namun minimnya ketersediaan SMP negeri membuat 24.000 siswa lulusan sekolah dasar di Depok tidak tertampung jika ingin melanjutkan ke SMP negeri dan harus memilih SMP swasta. Tim Liputan iNews melaporkan.